Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdati waddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pemirsa Nutizen TV di mana saja berada, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita, sehingganya pada malam ini kembali kita berjumpa dan mengoptimalkan waktu yang ada untuk melanjutkan kembali kajian kita tentang fikih. Alhamdulillah, malam ini kita akan membahas tentang mandi-mandi yang disunnahkan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat beliau, para tabi'it tabi'in, insyaallah akan sampai kepada kita umat beliau di akhir zaman, yang insyaallah kita selalu memohon kepada Allah untuk selalu istiqomah dalam menjalankan segala sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Nutizen TV, sebagaimana biasa mengawali kajian kita pada kesempatan malam ini, terlebih dahulu kita mengirimkan suratul Fatihah kepada para masyayikh, guru-guru kita. Insyaallah kajian kita pada kesempatan malam ini diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadhihi an-niyah wa liqalli niyatin salihah wa ila hadatin nabiy Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'un illa lahu al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ana budaya. Pemirsa Nutizen TV, kita lanjutkan kajian kita. Bismillah, alhamdulillah, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumihi fid daraini amin. Faslun wal iktisalatul masnunatu sab'ata asyara guslan. Ini adalah satu fasal yang menjelaskan tentang mandi-mandi yang disunnahkan. Itu ada 17 mandi. Guslul jumu'ati li hadiriha. Yang pertama itu salat atau mandi Jumat li hadiriha, untuk orang yang menghadiri salat Jumat. Jadi orang yang ingin menghadiri salat Jumat itu disunnahkan mandi sunnah Jumat. Wa waqtuhu minal fajr as-sadiqi. Adapun waktu pelaksanaan mandi Jumat, itu mandi sunnah di hari Jumat untuk orang yang menghadiri sholat Jumat, itu dimulai dari terbitnya fajar shadiq, ya, fajar shadiq. Kita tahu fajar ini ada dua, yaitu fajar kadzib, fajar semu, dan fajar shadiq. Ini fajar shadiq ini adalah awal dimulainya waktu sholat subuh. Nah, di awal mulai waktu sholat subuh itulah awal daripada waktu untuk mandi di hari Jumat atau mandi sunnah di hari Jumat. Wa ghuslul 'idaini al-fitri wal adha.
Selanjutnya mandi yang disunnahkan itu yaitu mandi di 2 Id, ya, 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Maka sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, kita disunnahkan dulu untuk mandi, ya. Kalau tadi hari Jumat dinisbahkan kepada orang yang melaksanakan sholat, maka mandi sunnah di hari raya itu disunnahkan kepada harinya. Jadi ketika orang mandi Idul Fitri atau mandi sunnah, ya, di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, kemudian dia tidak sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha, maka boleh, ya. Tetapi untuk di hari Jumat ini dia dinisbahkan kepada orang yang melaksanakan sholat Jumat, ya. Jadi orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat itu tidak disunnahkan untuk mandi, ya. Meskipun ada ulama juga yang mengatakan meskipun dia tidak sholat Jumat tetap sunnah. Nah, kalau jika ingin mendapatkan kesunahan maka dia sunnah untuk mandi di hari Jumat. Wa yadkhulu waqtu hadzal ghusli binisbil laili, dan masuk waktu mandi sunnah di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu pada setengah malam. Jadi jam 12 malam itu lewat, itu kita sudah bisa mandi sunnah hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Wal istisqa'i, dan selanjutnya disunnahkan kita mandi ketika hendak melaksanakan sholat istisqa, ay tolabis suqya minallahi, yaitu tolab, yaitu meminta, suqya siraman atau hujan minallah, dari Allah. Jadi ketika kita ingin melaksanakan sholat istisqa, maka kita disunnahkan untuk mandi. Wal khusufi lil qamar, dan juga disunnahkan kita mandi ketika hendak melaksanakan sholat gerhana bulan. Wal kusufi lisyamsi, juga ketika hendak melaksanakan sholat gerhana matahari, kita disunnahkan mandi. Wal ghuslu min ajli ghuslil mayyiti musliman kana au kafiran, juga disunnahkan mandi dari sebab memandikan mayit atau jenazah musliman, baik jenazah itu adalah jenazah muslim, orang Islam, atau non muslim, ya, kafiran atau non muslim. Maka ketika ada orang yang memandikan jenazah, entah yang dimandikan itu jenazahnya orang Islam atau non muslim, maka setelah itu orang yang memandikan disunnahkan untuk mandi. Wa ghuslul kafiri idza aslama, selanjutnya disunnahkan orang yang non muslim itu dia mandi idza aslama, ketika dia telah memeluk agama Islam. Tetapi dengan syarat in lam yujniba fi kufri, selama dia tidak junub di masa kufurnya, ya. Selama dia tidak junub di masa kufurnya, maka setelah dia masuk Islam sunnah untuknya mandi atau disunnahkan dia mandi. Aulam tuhilil kafiratu, atau wanita yang non muslim tidak haid, ya, ketika di masa kufurnya setelah dia masuk Islam. Wa illa, jika dia orang yang mau masuk Islam ini, jika dia junub sebelum dia Islam, kemudian dia masuk Islam, begitu juga dengan wanita non muslim ini, dia haid sebelum masuk Islam lalu dia masuk Islam, maka wajaba ghuslu ba'dal Islam fil ashahi, maka wajib hukumnya bagi mereka untuk mandi setelah memeluk agama Islam ini menurut pendapat yang paling sahih, yang paling benar. Wakila, ya, meskipun demikian ada juga ulama yang berpendapat yaskutu idza aslama, gugur kewajiban mandi itu ketika mereka masuk ke dalam agama Islam, karena setelah mereka masuk Islam maka semuanya sudah jadi baru, ya. Artinya mereka tidak dituntut kewajiban sebelum setelah mereka
memeluk Islam, makanya sebelumnya itu tidak dihitung lagi, sudah dianggap baru. Beda dengan orang yang murtad, ya. Ini konsekuensi bagi siapa saja yang murtad, yang tadinya dia beragama Islam, lalu dia memeluk agama selain Islam, kemudian dia masuk lagi ke dalam agama Islam, maka dia berkewajiban berkewajiban untuk membayar, menunaikan semua kewajiban yang ditinggalkan selama dia berada di agama selain Islam. Ya, contoh, ada orang Muslim, kemudian dia murtad, keluar dari Islam selama 2 tahun. Setelah 2 tahun dia masuk lagi memeluk agama Islam, maka kewajibannya entah itu sholat atau puasa wajib selama 2 tahun yang dia tinggalkan, dia wajib mengqada ketika dia masuk lagi beragama Islam. Ini konsekuensi bagi orang yang murtad, ya. Makanya orang yang murtad itu berat sekali sebenarnya tanggung jawabnya setelah dia masuk lagi ke dalam agama Islam. Wal majnuni wal mugma alaihi idza afaqa, dan juga disunnahkan mandi bagi orang majnun. Orang majnun itu orang yang hilang akal atau orang yang tidak waras, gila. Wal mugma alaihi, dan orang yang pingsan. Idza afaqa, ketika mereka telah sembuh dari penyakit gila atau telah siuman atau telah sadar dari pingsannya, maka disunnahkan setelah itu mereka mandi. Walam yatahaqqaq minhuma inzalun, tetapi tidak dipastikan, ya, ketika masih dalam keadaan gila dan pingsan itu inzal, ya. Inzal itu keluar sperma, ya. Jadi telah junub. Fa in tahaqqaqa minhuma inzalun, jika dipastikan ketika mereka itu gila, ya, dan masih dalam keadaan gila dan pingsan, inzalun keluar sperma, wajabal ghuslu ala kulli minhuma, maka konsekuensinya wajib mereka mandi atas setiap dari keduanya, atas setiap orang yang telah sehat dari penyakit gila dan pingsan atau siuman sadar dari pingsannya, maka ketika mereka keluar sperma ketika gila dan pingsan itu, maka setelah itu konsekuensinya mereka wajib untuk mandi, artinya mandi janabah. Selanjutnya wal ghuslu inda iradatil ihram, dan juga disunnahkan ketika hendak ihram, ya, niat ihram ini untuk orang yang menunaikan ibadah haji. Wala farqa fi hadzal ghusli baina balighin wa ghairihi wala baina majnunin wa aqilin wala baina tahirin wa haidin. Dan tidak ada perbedaan, ya, kesunnahan, ya, di dalam mandi, ya, untuk orang yang ihram ini antara orang yang balik dan belum balik, antara orang yang gila dan orang yang berakal, wala baina tahirin wa haidin, dan orang yang suci dan wanita yang haid, ya, itu tetap disunnahkan untuk mandi ketika ihram. Fa illam yajidil muhrimul ma'a tayammam, ya. Jika tidak mendapati air akan orang yang ihram ini, maka disunnahkan untuk bertayamum, ya. Jika tidak mendapati air, maka sunnah bertayamum. Wal ghuslu lidukhuli Makkah li muhrimin bihajjin au umratin, ya. Dan juga disunnahkan untuk orang yang muhrim ini ketika memasuki kota Mekah itu mandi, disunnahkan mandi untuk orang muhrim ketika masuk ke kota Mekah untuk haji atau umroh, ya. Untuk haji atau umroh, maka dia disunnahkan untuk mandi ketika memasuki kota Mekah. Walil wuqufi bi Arafata fi tasi'il Dzulhijjah, dan juga disunnahkan bagi orang yang wukuf, ya, orang yang melaksanakan ibadah haji, ya, bagi orang yang wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah itu disunnahkan untuk mandi. Walil mabiti bi Muzdalifah, dan juga orang yang nginap di Muzdalifah, ya, orang yang bermalam atau mabit. Mabit itu bermalam atau nginap di Muzdalifah itu disunnahkan mandi. Walil ramyil jimari tsalasi fi ayyami tasyriqi tsalasati, dan juga disunnahkan bagi orang yang melontar jumrah
yang 3 yaitu pada hari-hari tasyrik. Fayaktasilu liromi kulli yaumin minha guslan, maka mandi untuk orang yang melontar jumrah itu pada setiap hari dari 3 hari tasyrik tersebut. Jadi setiap hari, yaitu hari tasyrik itu pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Maka pada tanggal 11 dia disunahkan mandi, pada tanggal 12 dia juga disunahkan mandi, dan pada tanggal 13 dia juga disunahkan untuk mandi. Amma romyu jumratil aqabati fi yaumin nahri fala yaktasilu lahu liqurbi zamanihi min ghuslil wuqufi. Adapun orang yang melontar jumrah aqabah pada hari nahar, yaitu pada hari raya kurban, maka tidak disunahkan untuknya mandi karena dekatnya waktu dengan mandi wukuf, ya, dengan mandi wukuf. Wal ghuslu litawaf as-sadiq bitawafi qudumin wa ifadatin wa wada'in, dan juga disunahkan bagi orang yang tawaf, ya. Ini juga rukun haji. Itu mencakup tawaf kudum, ya. Tawaf kudum ketika baru datang, ya, tawaf kedatangan, wa ifadatin, ya, ini juga tawaf ifadah, rukun haji yang tidak bisa ditinggalkan, ya. Ya, ketika orang yang meninggalkan tawaf, tidak melaksanakan tawaf, maka hajinya tidak sah. Wa ifadatin juga tawaf ifadah, ya, itu disunahkan mandi. Wa wadain, dan tawaf perpisahan. Tawaf perpisahan ketika mau balik atau pulang ke tanah air. Wa baqiyatul aghasalul masnunatu madhkuratun fil mutawwalati, dan masih ada mandi-mandi yang disunnahkan yang dijelaskan di dalam kitab yang panjang, artinya dalam kitab yang lebih luas lagi pembahasannya. Ya, mungkin ini saja pada kesempatan malam ini kajian kita. Ada 17 macam mandi yang disunnahkan. Insyaallah apa yang telah saya sampaikan tadi manfaat dan juga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, menambah hasanah keislaman kita dalam ilmu fiqih. Syukran wa dumtum fil khairi wan najati wal barakah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.